Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah Aplikasi Akuntansi 1. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ya. Jadi kemarin kita sudah sampai pada pembuatan laporan neraca saldo. Kita sekarang lanjut kepada proses ya, pembukaan saldo awal pada data customer ya, supplier, inventory ya. Jadi tahap pertama, nah di sini nanti kalian klik open ya. Jadi fungsi open di sini adalah membuka file yang sudah kalian buat sebelumnya ya. Jadi kalian klik open. Kemudian pilih ya file yang sudah kalian simpan kemarin ya, minggu kemarin. Kemudian jika sudah ketemu filenya, kemudian klik filenya, bisa double klik atau bisa klik sekali pada file lalu klik open ya. Selanjutnya ada user ID dan password. Untuk user ID ya, biarkan saja administrator ya. Untuk passwordnya bisa dikosongkan. Dan jika sudah, klik OK. Selanjutnya, maaf mikrofonnya bermasalah. Selanjutnya yang kalian pilih, di sini ada 3 pilihan ya. Yang pertama ada I use this company file. Yang kedua ada I only need few information in this company file. Yang ketiga ada I use this company file for practice, evaluation or study purposes. Jadi yang kalian pilih adalah yang ketiga ya. I use this company file for practice, evaluation, or study purposes. Jadi di sini ada keterangan ya. Jadi di sini ada 82 days remaining ya, artinya filenya hanya bisa digunakan 82 hari lagi ya. Jika sudah melewati 82 hari, maka filenya sudah tidak dapat digunakan ya. Namun masih bisa melihat data laporan keuangan ya yang ada di dalam file tersebut. Jika sudah, klik continue, kemudian klik OK. Selanjutnya pilih, nah di sini ya, do you wish to run data verification and this time kalian pilih no saja. Dan sudah terbuka halaman utama dari program MyOb AccountWrite Plus ya. Selanjutnya kita akan membahas ya kasus yang sudah kemarin ya, baru sampai neraca saldo ya. Sekarang kita masuk ke dalam pembuatan account balance-nya ya, opening balance ya. Opening balance pada inventory ya. Jadi di sini nah kalian bisa baca dulu ya kebijakan akuntansi dari PT Bakti Patra Mandiri ya, menetapkan kebijakan akuntansi sebagai berikut ya. Yang pertama ada sistem berpasangan ya dengan dasar accrual basis dengan periode akuntansi tahunan yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jadi di sini sudah kita set up ya pada saat pembuatan awal ya, untuk setup awal pada pembukuannya ini sudah kita lakukan ya. Lalu jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi ya. Selanjutnya ada mata uang rupiah, kemudian untuk pembelian ya. Jadi setiap pembelian akan diperhitungkan PPN ya. Jadi pajak pertambahan nilai masukan sebesar 10% dari nilai pembelian. Yang kedua, beban angkut pembelian ditanggung oleh perusahaan ya. Jadi FOB shipping point. Selanjutnya ada setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang atau PPN masukan ya.
Jadi PPN masukan di sini adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan kepada pihak supplier. Selanjutnya yang keempat, termin pembayaran tergantung pada kesepakatan dengan supplier. Pembayaran dalam periode diskon akan mengurangi nilai hutang dan nilai PPN masukan. Jadi asumsinya faktur pembelian yang diterima sesuai dengan faktur pajak standar. Untuk pengeluaran kas, nah di sini pengeluaran kasnya jika di atas 2 juta dilakukan dengan cek atau biliet giro. Setiap pengeluaran cek akan didukung dengan bukti pengeluaran kas. Yang ketiga, ada setiap pengeluaran kas sebesar 2 juta atau kurang dengan menggunakan kas kecil. Ya, jadi kas kecil itu adalah uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, ada sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tetap atau sistem PES. Ya. Selanjutnya, ada pengisian kas kecil dilaksanakan ketika saldonya sudah dinilai, ya, nilai bukunya sudah 2 juta. Ya. Saldo akhirnya sudah 2 juta atau kurang, ya, maka harus diisi, ya, kas kecilnya. Selanjutnya ada penjualan. Jadi setiap penjualan akan diperhitungkan pajak pertambahan nilai keluaran 10%, ya, dari penjualan. Jadi PPN keluaran adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan, ya, pajak yang dibayar oleh customer, ya, kepada perusahaan, ya, atau tempatnya customer itu membeli sebuah produk atau jasa, ya. Selanjutnya ada beban angkut, ya. Ada beban angkut penjualan ditanggung oleh perusahaan atau FOB destination. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran, ya. Selanjutnya yang keempat ada termin pembayaran 2/10 net 30. Ya, pelunasan piutang dalam periode diskon akan mengurangi nilai piutang dan nilai PPN keluaran. Jadi termin pembayaran 2/10 net per 30 ini maksudnya jika customer membayar piutangnya, ya, atau utangnya kepada perusahaan, ya, atau tempat customer itu membeli, ya, di sini yaitu perusahaannya PT Bakti Patra Mandiri, ya, akan mendapat jangka waktu pelunasannya di sini adalah 10 hari, ya. Jika sudah dalam jangka 10 hari melunasi, ya, maka akan mendapatkan potongan penjualan sebesar 2%, ya. Dengan jangka waktu jatuh tempo, ya, pembayaran tunggakannya itu adalah selama 30 hari, ya. Selanjutnya ada penerimaan kas, ya. Jadi setiap penerimaan kas sementara akan disimpan di berangkas perusahaan dan dicatat ke dalam akun kas dan bank. Pada akhir pekan, ya, Jumat sore, seluruh kas akan disetor ke bank, didukung dengan bukti penyetoran bank, ya. Selanjutnya yang ketiga, ada dana perusahaan disimpan dalam rekening nomor 46430142475337, ya, di Bank Rakyat Indonesia atau BRI cabang Renon Denpasar. Kemudian penilaian persediaan barang jadi menggunakan sistem perpetual, ya, dengan metode harga pokok rata-rata bergerak, ya. Jadi untuk sistem perpetual itu ada 3 metode, ada FIFO, ya, first in first out, yang kedua ada last in first out, yang ketiga ada weighted average, ya, atau metode harga pokok rata-rata bergerak. Yang kedua, disediakan kartu barang untuk mencatat persediaan, ya. Jadi ada stok masuk atau ada persediaan atau stok barang yang keluar, ya. Itu harus dicatat, ya. Kemudian ada penyusutan, ya, untuk penyusutan aktiva tetap, ya. Jadi ingat penyusutan merupakan sebuah pengurang nilai dari aset tetap, ya. Jadi penyusutannya atau depresiasi aktiva tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, ya. Yang kedua, perhitungan dan pencatatan beban depresiasi dilakukan setiap akhir bulan, ya. Nah di sini sudah ada data, ya, data barang dan saldo awal
persediaan, ya. Kita bisa lihat ada televisi, ya. Jadi kelompok pertama ada televisi, kelompok kedua ada komputer, yang ketiga ada elektronik, ya. Sekarang kita inputkan datanya ke dalam program Mayob accounting-nya, ya. Nah, di sini Bapak jadiin dua kolom, ya. Yang satu kasusnya, yang satu program Mayob-nya, ya. Sehingga kita bisa dengan mudah melakukan analisa terhadap kasus yang ada, ya. Nah, pertama di sini ya kita klik dulu ya inventory, ya. Selanjutnya pilih item list, ya. Nah, pada item listnya di sini tidak ada, ya, tidak ada data persediaan barang, ya. Jadi pertama kita buat dulu ya televisi, ya. Jadi kalian klik new, ya. Kemudian masukkan nomornya P01, ya. Kemudian enter. Lalu nama produknya yaitu televisi Sharp, ya. Sharp 17 in, ya. Kemudian kalian klik I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Cost of sales nanti dihubungkan, ya. Nanti cara menghubungkannya klik saja panah warna birunya. Kemudian pilih harga pokok penjualan. Kemudian pilih use account, ya. Double klik juga bisa, ya, cara kedua. Selanjutnya ada income account for tracking sales. Jadi kalian hubungkan ke akun income, ya. Jadi akun income, ya, pada penjualan, ya. Akun penjualan pada kelompok income. Kemudian kalian klik use account. Kemudian untuk aset account for item inventory, kalian hubungkan akunnya ke dalam persediaan, ya. Nah, nanti kalian klik panah warna birunya. Kemudian untuk persediaan barang dagang, ya, dia berada di kelompok aset dengan kode 1min1300, ya. Namanya persediaan barang dagang. Jika sudah, klik use account, ya. Selanjutnya, nah, untuk buying detail, nah, nanti kalian isi tax code when bought, artinya pajak yang digunakan pada saat terjadi pembelian, ya. Nanti kalian gunakan pajak pertambahan nilai, ya. Kemudian pada selling, ya, selling detail, ya, tax code when sold, ya. Pajak yang digunakan pada saat penjualan yaitu sama juga, ya, pajak pertambahan nilai, ya. Nanti untuk selling unit of measure-nya kalian buat aja unit, ya. Kemudian pada buying detailnya juga sama, buying unit for measure-nya unit juga, ya. Standar cost-nya kalian buat saja sesuai dengan, nah di sini, ya, di sini sudah diisi. Harga belinya 1 juta, ya, harga jualnya 2 juta, ya. Berarti kita isi standar cost-nya adalah 1 juta, ya. Kemudian pada selling-nya kita isi 2 juta, ya. Nah, ini, ya, best selling price 2 juta, ya. Jika sudah, nanti kalian klik OK, ya. Nah, sehingga data pertama yang sudah kita buat, ya, untuk persediaannya yaitu televisi Sharp 17 in sudah terinput. Selanjutnya data kedua yaitu ada televisi Sony 17 in, ya. Nanti kalian klik new, kemudian masukkan item number-nya P02, lalu enter, ya. Kemudian masukkan namanya, nama dari barangnya, ya, persediaannya yaitu televisi Sony, ya, 17 in, ya. 17 in. Kemudian kalian klik I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya, jadi kalian tidak perlu lagi, ya, nanti tidak perlu lagi oh ya, untuk buying-nya juga diisi, ya. Buying-nya diisi juga, ya. Karena di sini kita harus menginput, ya. Nanti jika sudah terlanjur menekan OK tadi, ya, nanti kalian double klik saja, ya, televisi Sony 17 in-nya, ya.
Kemudian kalian lihat pada buying detailnya. Nah, ini kita harus inputkan ini ya, harga beli ya. Jadi harga belinya 1 juta ya. 1 juta. Kemudian pada sellingnya kita isi ya. Kita isi 1.700.000 ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu televisi sub 21 in ya. Nanti kalian buat klik new ya. Kemudian masukkan kodenya P03, lalu enter ya. Kemudian masukkan namanya televisi sub ya. 21 inch. Kemudian kalian centang ketiganya, I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Kemudian pada buying detailnya kalian buat harga belinya. Jadi harga belinya adalah sebesar 2.500.000. Kemudian pada harga jualnya yaitu nilainya 3.200.000 ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya data persediaan barang yang keempat namanya televisi Sony 21 in ya. Nanti kalian klik new, kemudian masukkan item numbernya ya, P04 ya, lalu enter. Kemudian masukkan nama produknya yaitu televisi Sony ya, 21 in ya. Kemudian kalian centang I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Nah, di sini sudah otomatis nanti ya, tidak perlu kalian setting lagi ya. Nanti akan otomatis ya terhubung ya. Karena kita cuma sekali saja men-setup pada bagian I buy, I sell, dan I inventory ya. Kecuali ya jika dirinci, karena di sini diglobalkan ya. Dan di sini harga pokok penjualan namun diglobalkan, jadi tidak perlu kita ubah lagi ya. Selanjutnya pada buying detail nanti dibuat standar cost-nya yaitu sebesar 2,5 juta ya. 2,5 juta ini adalah harga belinya. Kemudian harga jualnya kita masukkan 3,5 juta. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada P05 ya, kalian klik new, kemudian masukkan P05, lalu enter ya. Lalu namanya televisi ya, televisi sub ya, 29 inch ya. Kemudian kalian centang ya, I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Pada buying detail nanti kalian buat harga belinya ya. Jadi harga belinya adalah 2,5 juta ya. Kemudian pada selling detailnya kalian buat harga jualnya yaitu sebesar 3.750.000. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya produk yang keenam ya yang dijual yaitu televisi Sony 29 in ya. Nanti kalian klik new, kemudian masukkan item numbernya P06, lalu enter ya. Kemudian untuk namanya yaitu televisi ya, televisi Sony 29 inch ya. Selanjutnya kalian centang ketiganya, I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Kemudian masukkan harga belinya yaitu sebesar 2,5 juta. Kemudian pada selling detailnya kalian masukkan nilai harga jualnya yaitu sebesar 3.750.000. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya untuk kelompok komputer ya. Jadi yang pertama ada komputer Acer ya. Jadi kalian klik new, kemudian masukkan ya. Masukkan kode produknya P07. Namanya adalah komputer Acer ya. Kemudian kalian centang ketiganya yaitu I buy this item, I sell this item, kemudian I inventory this item. Jika sudah, kalian inputkan selanjutnya ya, data harga belinya pada buying detail ya. Jadi harga belinya itu nilainya 5
juta, ya. Kemudian harga jualnya adalah 6.500.000. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya, data yang ke-8 ya untuk persediaan barang dagang kelompok komputer yaitu printer Epson, ya. Nah, di sini kalian klik New, kemudian masukkan ya kode barangnya P08, lalu Enter, lalu masukkan nama produknya yaitu printer Epson, ya, printer Epson. Nanti kalian centang ketiganya, I buy this item, ya, I sell this item, I inventory this item. Untuk harga pembeliannya, untuk printer Epson itu nilainya adalah sebesar 500.000, ya. Sedangkan harga jualnya adalah 800.000. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya, data produk yang ke-9 yaitu printer Canon, ya. Jadi kalian klik New, kemudian masukkan item numbernya P09, lalu Enter. Lalu masukkan nama produknya yaitu printer Canon, ya. Selanjutnya, kalian centang ketiganya, I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Kemudian pada harga belinya, yaitu nilainya adalah sebesar 500.000. Kemudian dilanjutkan dengan harga jualnya adalah sebesar 800.000, ya. Selanjutnya kalian jika sudah kalian klik ketik ya. Selanjutnya klik OK, ya. Selanjutnya kelompok yang ketiga ada elektronik, yaitu P10 ya, yaitu Coolcard, ya. Klik New, kemudian P10, lalu Enter, kemudian masukkan produknya Coolcard merek Sharp, ya. Jadi kita singkat Coolcard Sharp. Kemudian dicentang I buy this item, kemudian I sell this item, kemudian I inventory this item. Kemudian pada buying detailnya nanti kalian masukkan harga belinya yaitu sebesar 1,5 juta, ya. Kemudian ada penjualannya sebesar 2 juta. Jika sudah, nanti kalian klik OK. Selanjutnya untuk produk yang ke-11 yaitu mesin cuci Electrolux, ya. Nanti kalian klik New, kemudian masukkan kode dari produknya P11, ya. Selanjutnya masukkan nama produknya yaitu mesin cuci, ya. Mesin cuci Electrolux, ya. Jika sudah, nanti centang ketiganya I buy this item, I sell this item, I inventory this item, ya. Pada buying detailnya nanti kalian buat harga belinya, masukkan data harga beli dari mesin cuci Electrolux-nya sebesar 3 juta, ya. Kemudian masukkan selling detailnya yaitu sebesar 3,5 juta. Dan jika sudah, nanti kalian klik OK, ya. Dan di sini kita sudah memasukkan semua ya data persediaan barang dagang yang dijual oleh PT Bali Patra Mandiri, ya. Selanjutnya kita buat account, ya, opening balance, saldo awal persediaannya, ya. Saldo awal persediaannya, ya. Jadi di sini kita bisa lihat dengan nilai total 165 juta ya untuk saldo awal persediaan. Nanti kalian bisa cocokkan dengan nilai bukunya yang ada di account listnya, ya. Nah, di sini kalian klik close. Kemudian cocokkan dulu apakah sama 165 juta, ya. Nah, kalian klik account, kemudian account list, kemudian aset, kemudian masukkan kalian lihat ya pada nilai buku dari persediaan barang dagang itu adalah 165 juta, ya. Berarti sudah cocok, ya. Jika sudah, klik close. Kemudian kita lanjutkan dengan menginputkan, ya. Menginputkan data dari saldo awal, ya, dari masing-masing produknya, ya. Nanti kalian klik inventory, ya. Nanti klik inventory, kemudian pilih
adjust inventory, ya. Tanggalnya, jadi tanggalnya kita buat tanggal, karena ini pembukuannya bulan Desember, berarti kita buat tanggal 1 Desember, ya, 2015, ya. Nanti memonya saldo awal, ya, saldo awal persediaan, ya, persediaan, ya, barang dagang, itu misalnya, ya. Selanjutnya kita sekarang inputkan. Yang pertama ada televisi Sharp, ya, dengan memiliki saldo awal unitnya sebanyak 19 unit, ya. Nanti kalian klik di sini, ya. Kemudian tekan tombol tab di keyboard, ya. Atau bisa juga memasukkan kodenya, ya. Misalkan kita masukkan kodenya P01, ya. Kemudian tekan tombol tab di keyboard, ya. Nah, jadi untuk lebih memastikan, kalian bisa klik juga di sini, ya. Nah, pastikan di sini televisi Sharp 17 in, ya. Kemudian untuk kuantitinya berdasarkan di kasusnya ini adalah sebanyak 19 unit, ya. Dengan harga per unitnya adalah sebesar 1 juta, ya. Jadi totalnya jadi 19 dikali 1 juta itu hasilnya 19 juta. Kemudian itu akunnya nanti dihubungkan ke persediaan barang dagang, ya. Jadi kalian klik anak panah warna birunya, kemudian kalian cari kelompok aset pada persediaan barang dagang. Jika sudah, klik use account. Selanjutnya, data yang kedua, ya. Data yang kedua yaitu televisi Sony dengan kode P02, ya. Nanti kalian bisa alternatif lainnya, kalian bisa menekan tombol tab di keyboard, ya. Nanti kalian pilih ya, pilih jenis persediaan yang akan diinputkan data saldo awalnya, ya. Yang kedua ada P02 televisi Sony 17 in, ya. Kemudian use item, kemudian masukkan jumlah unitnya, ada 10 unit, ya. Dengan harga belinya sebesar 1 juta, ya. Jadinya 10 dikali 1 juta, ya. Hasilnya 10 juta, ya. Kemudian sama juga dihubungkan ke akun persediaan dagang dalam kelompok aset, ya. Jadi cari, ya. Nanti kalian klik anak panah warna biru di sini, kemudian cari kelompok aset lalu persediaan barang dagang, ya, dengan kode 1min1300. Kemudian klik use account, ya. Untuk data yang ketiga, ya ada televisi Sharp, ya, P03. Tekan tombol tab di keyboard, kalian pilih data inventory-nya, yaitu televisi Sharp 21 inch, kemudian use item. Kemudian masukkan jumlah unitnya, yaitu sebanyak 6 unit, di mana per unitnya harganya 2,5 juta, ya. Tekan tab lagi di keyboard, ya. Kemudian akun yang dihubungkan adalah persediaan barang dagang. Klik anak panah warna birunya, kemudian masukkan ya ini ya kelompok persediaan barang dagang. Kemudian klik use account. Selanjutnya data yang keempat yaitu televisi Sony 21 in, ya. 21 in. Jadi nilai kuantitinya untuk saldo awalnya itu adalah 10 unit. Dengan harganya 2,5 juta, ya. Lalu jadi amountnya jadinya 25 juta, ya. 10 dikali 2.500.000. Dan di sini kita hubungkan ke persediaan barang dagang, ya. Selanjutnya data berikutnya ada pada kelompok komputer, yaitu komputer Acer, ya. Jadi P07, ya. Dengan nilai saldo unit sebagai saldo awalnya yaitu 12 unit. Harga per unitnya 5 juta, ya. Jadi nilainya 60 juta, ya. Sehingga untuk akunnya yang dihubungkan adalah akun persediaan barang dagang. Selanjutnya
Untuk saldo awal untuk kelompok elektronik yaitu terletak pada mesin cuci Electrolux ya dengan kode barang P11 ya. Kemudian masukkan saldo awalnya 12 unit dengan harga belinya 3 juta ya. Lalu harga jual, jadi bukan harga jual tapi totalnya ya. Jadi 12 dikali 3 juta jadinya 36 juta. Selanjutnya dihubungkan ke akun persediaan dagang ya, persediaan dagang, barang dagang ya. 1-1300 ya. Nah, di sini jika sudah nanti kalian klik ya, klik tombol recordnya ya jika sudah. Dan dari data tadi akan menimbulkan efek ya. Efeknya yaitu bertambahnya stok yang ada di perusahaan PT Bali Patra Mandiri ya. Nah, di sini ya. Jadi untuk stok yang sudah kita inputkan tadi itu bisa dilihat di menu inventory, kemudian pilih item list ya. Nah, di sini sudah kita inputkan ya. Dari hasil input tadi sehingga akan muncul data saldo awal dari masing-masing produk ya. Data berikutnya, nah ini bisa di close ya. Data berikutnya setelah persediaan ya. Selanjutnya ada kita akan membuat saldo awal dari data customer dan suppliernya ya. Caranya yaitu klik setup ya. Nah, di sini setup, kemudian kalian pilih balance, kemudian pilih customer balance. Kemudian klik kiri ya. Nah, selanjutnya kita buat add cell ya. Di sini Bapak langsung ya. Biasanya untuk membuat data pelanggan dan data customer ya. Maaf, data customer dan supplier itu kita bisa buatnya di card file ya. Lalu card list, lalu pilih data customer dan supplier. Di sini Bapak langsung saja membuat data customer dan suppliernya ya. Jadi kita langsung saja klik setup balance. Pertama yaitu supplier balance ya, karena di sini piutang. Di sini kita bisa lihat bahwa saldo ya, saldo atau nilai buku yang belum diinputkan nilai saldo piutangnya itu adalah sebesar 67 juta ya, yang belum diinputkan. Jadi tugas kita itu adalah menginputkan sekarang datanya ke dalam data di saldo awal piutang ini ya. Jadi nanti pertama kalian di sini ada kode pelanggan yaitu C01 ya. Nama pelanggannya yaitu PT Mahakam ya. Nah, di sini kalian klik add cell. Kemudian klik ada warna birunya pada customer name-nya. Dan di sini masih kosong ya. Karena belum kita buat ya data dari customer-nya ya. Untuk membuatnya klik new ya. Kemudian masukkan nama customer ya. Jadi di sini PT Mahakam dia memiliki destination ya. Destination yaitu company ya. Karena destination ini ada dua yaitu company dan individual ya. Karena di sini nama perusahaan maka menggunakan company ya. Kemudian masukkan nama perusahaannya yaitu PT Mahakam. Kemudian tekan enter ya. Tekan enter. Kemudian masukkan kodenya C01. Lalu alamatnya, jadi alamat customer-nya di sini yaitu di Jalan Jeruk Bali ya. 12 Denpasar ya. Kemudian kita inputkan nomor, ada nomor telepon tidak ada ya. Jadi tidak ada nomor telepon. Kemudian kita pindah ke card detail, tidak perlu diisi pada selling detail. Selling detailnya kita isi cell layout-nya yaitu item ya. Kemudian kita isi nomor NPWP-nya, ya di sini nomor pokok wajib pajak ya 7967778555035 double triple ya, triple 0 ya.
Sehingga di sini teks ID numbernya kita inputkan ya, yaitu 79 ya, 677 ya. Kemudian 785 5035 lalu triple-nya 000 ya. Kemudian pada free text code-nya nanti tidak diusah diisi ya, tidak dikenakan pajak ya, atau not reportable ya. Kemudian kita tentukan terminnya ya. Apakah ada terminnya? Oh, ternyata tidak ada ya. Tidak ada termin. Nah, jika tidak ada ya tidak usah diisi. Mungkin nanti kita atur ya untuk bagian terminnya. Untuk payment detail tidak usah juga, biarkan saja secara default. Nah, jika sudah nanti kalian klik OK ya. Selanjutnya baru kita hubungkan data customer name-nya yaitu PT Mahakam. Jika sudah klik use account, use customer ya. Jadi di sini ada use customer ya, atau double klik juga bisa. Selanjutnya kita masukkan ya data invoice-nya ya. Invoice-nya di sini nomornya adalah 06 ya. 06C 11 ya. 15. Tanggalnya 14 ya. 14 November ya 2015. Ya. Lalu memonya dibuat saldo awal piutang ya di PT Mahakam. Jadi piutang dagang ya. Karena di sini perusahaan dagang ya. Mahakam ya. Kemudian masukkan nilai saldo awal piutangnya di PT Mahakam yaitu sebesar 25 juta. Ya, tanpa dikenakan pajak ya. Jadi pajaknya not reportable ya. Jika sudah, nanti kalian klik tombol record-nya. Lalu klik OK ya. Selanjutnya data yang kedua ada toko Serayu ya. Toko Serayu. Jadi toko Serayu sama caranya ya. Jadi kalian klik add cell, kemudian pilih customer name ya. Untuk toko Serayu di sini belum ada ya datanya, maka kita harus buat datanya dengan cara klik new. Kemudian masukkan data customer-nya yaitu toko ya. Toko Serayu. Ya, lalu enter. Masukkan kode customer-nya C02 ya. Kemudian untuk alamatnya ya. Untuk alamatnya itu di jalan ya, Jalan Ide Bagus Oko 35 Denpasar ya. Kemudian kita inputkan NPWP pada selling detail, nanti diisi pada sel layout-nya item. Kemudian pada nomor NPWP-nya kita inputkan 79.2.041.000 ya. Mungkin titiknya tidak perlu ini. Ini kekurangan jumlah ya. Jadi titiknya dihapuskan saja ya. Kemudian pada free text ya, free text code ini maksudnya adalah pajak untuk biaya ongkos kirim ya. Nanti kalian klik anak panah warna birunya, kemudian pilih not reportable ya. Jika sudah klik OK. Kemudian kita hubungkan sekarang data nama customer-nya ya, customer name-nya ya. Jadi kalian klik customer name-nya, kemudian pilih toko Serayu ya. Kemudian pilih use customer. Untuk invoice-nya yaitu kita inputkan 09 ya. 09C11/15 ya. Kode tidak bisa. Jadi di sini 09C11/15. Nah, ternyata tidak bisa ya. Jadi di sini 9/C. Jadi tidak mencukupi ya. Berarti yang 15, yang 5-nya tidak bisa diinput ya. Jadi biarkan saja, 5-nya tidak usah dibuat. Selanjutnya ada tanggalnya ya, tanggal 21 ya.
November 2015 ya. Kemudian pada memonya kita buat saldo awal ya, saldo awal piutang dagang ya di toko Serayu ya. Nanti diinputkan nilai bukunya yaitu sebesar 20 juta ya. Kemudian tanpa dikenakan pajak pertambahan nilai. Jika sudah, klik tombol recordnya. Lalu klik OK. Selanjutnya data yang ketiga yaitu UD ya. UD itu kepanjangan dari usaha dagang, UD Musi ya, di Jalan Singosari 30 Denpasar. Di sini kalian klik untuk membuat data, menginput data saldo awalnya, klik Add Cell, kemudian masukkan data customer name-nya ya. Jadi untuk customer name-nya di sini belum ada untuk UD Musi ya. Sehingga kita harus buat data dari customer-nya. Jadi caranya klik new, kemudian masukkan data customer-nya UD Musi ya. UD Musi, lalu enter. Lalu masukkan kode card ID-nya C03, lalu masukkan alamatnya di Jalan Singosari ya. 30 Denpasar ya. Kemudian kalian inputkan pada selling detailnya, sell layout-nya berupa item ya. Selanjutnya masukkan nomor NPWP-nya ya. Jadi nomor NPWP-nya, nomor pokok wajib pajaknya 79 259 457 2046 000 ya. Kemudian text code-nya kita buat tidak dikenakan pajak atau not reportable. Jika sudah, klik tombol OK-nya ya. Kemudian nanti kalian hubungkan untuk data customer name-nya ya, nanti klik panah warna birunya, lalu klik UD Musinya, lalu use customer ya. Kemudian masukkan data dari faktur penjualannya 2/C/11/15 ya. Nah, 15-nya enggak bisa ya. 5-nya yang terakhir enggak bisa ya. Jadi 5-nya tidak usah dibuat ya, karena tidak mencukupi ya. Selanjutnya tanggalnya 8 November ya, 2015. Untuk memonya saldo awal ya, saldo awal piutang dagang ya. Piutang dagang di ya UD Musi ya. Dengan nilai bukunya ya atau saldo awalnya yaitu 22 juta ya. Dan tanpa dikenakan pajak ya. Jika sudah, klik tombol berikut ya. Dan pastikan nanti setelah menginput angka 22 juta ini ya, klik tombol code-nya muncul ini ya. Jadi di sini kita sudah berhasil ya. Berhasil menginputkan keseluruhan saldo awal pada data customer-nya. Lalu klik OK. Lalu OK lagi ya. Dan pastikan nanti auto balance-nya di sini 0 ya. Dan nilainya pada total sale-nya itu yaitu sebesar 67 juta ya. Jika sudah, klik tombol plusnya ya. Sedangkan untuk data C04 dan C05, nah di sini kalian bisa buat melalui menu card file ya. Kemudian klik card list, kemudian klik tab customer ya. Lalu klik new ya. Kemudian masukkan data customer-nya ya, karena data customer-nya tidak memiliki saldo awal ya. Pertama balai ya, balai pelatihan pendidikan kejuruan ya. Jadi kurung buka disingkat BPK ya. Lalu enter, masukkan card ID-nya C04 ya. Lalu untuk alamatnya yaitu di Jalan Raya Sesetan ya. Sesetan 345 Denpasar. Untuk nomor NPWP-nya kalian bisa lihat di tab selling ya. Dari sell layout-nya yaitu berupa item. Kemudian masukkan kode pajaknya yaitu 78 256 375 2051 000
0 ya. Selanjutnya pada freight tax code-nya kalian pilih tidak dikenakan pajak ya. Jadi biaya ongkos kirimnya tidak dikenakan pajak. Jika sudah, klik OK ya. Selanjutnya ada C05 yaitu pelanggan tunai atau kontan. Jadi kalian klik new, kemudian masukkan data nama customer-nya yaitu pelanggan ya. Pelanggan tunai atau kontan ya. Kemudian enter ya. Kemudian masukkan kodenya C05 ya. Lalu untuk alamatnya kita buat Denpasar ya. Kemudian untuk selling detailnya nanti untuk freight tax code-nya tidak dikenakan pajak. Lalu layout-nya pilih item ya. Jika sudah, klik OK. Nah, untuk data customer sudah kita inputkan semua. Kita lanjutkan kepada data supplier ya. Jadi kita akan menginputkan data saldo utangnya ya. Saldo utangnya ya. Nanti kalian klik close dulu. Caranya sama ya. Klik setup, kemudian pilih balance, kemudian pilih supplier balance ya. Di sini untuk saldo ya, saldo utang dagang ya dari PT Patra Mandirinya ya. Di sini nilai bukunya itu adalah 59 juta ya, dicocokkan ya. Jadi saldo utangnya 59 juta. Kemudian kita inputkan ya, inputkan data pemasok atau suppliernya ya. Karena di sini out of balance-nya min ya, min 59 juta itu artinya ada data saldo utang ya, utang dagang yang belum diinputkan ke dalam sistemnya ya. Sehingga di sini untuk out of balance-nya itu menjadi min ya. Nah, caranya untuk menambah saldo awal ya, saldo awal utang ya di program IOP-nya yaitu kalian klik add purchase ya. Kemudian untuk supplier name-nya ya, supplier name-nya nah di sini ada anak panah warna biru ya, kalian klik sekali. Kemudian nah di sini datanya kosong untuk supplier karena kita belum sama sekali menginputkan data dari data supplier ya, nama-nama suppliernya. Jadi kalian klik new, kemudian masukkan namanya yaitu UD ya. UD Singkarak ya. Lalu enter. Lalu masukkan card ID-nya S01 ya. Lalu alamatnya itu adalah di Jalan Danau Singkarak ya. Nomor 41 Denpasar ya. Kemudian kita masukkan nomor NPWP-nya pada buying detail-nya ya. Nah, di sini proses layout-nya kalian pilih item ya. Lalu masukkan kode dari pajaknya ya. Nomor pajaknya ya, nomor pokok wajib pajak yaitu 78 425 267 5013 ya. Selanjutnya pada freight tax code-nya ya, freight tax code nanti dibuat tanpa dikenakan pajak ya. Selanjutnya jika sudah kalian klik tombol klik OK ya. Selanjutnya kita hubungkan ya, kita hubungkan data nama suppliernya yaitu UD Singkarak ya. Bisa double klik, bisa klik use supplier ya. Untuk PO-nya ya, dari sini kita isi nomor dari PO-nya 12 ya. 12/B/11/15. Nah, ini sama sekali. Mungkin slash-nya dihilangkan saja ya. 12B 11/15 ya. Kemudian untuk tanggalnya 12 November ya 2015. Selanjutnya untuk memonya ya, untuk memonya di sini kita buat saldo ya, saldo awal utang dagang ya di UD Singkarak ya. Singkarak dengan nilai buku utangnya yaitu sebesar 17 juta ya.
tanpa dikenakan PPN, ya. Jika sudah, klik tombol recordnya, lalu klik OK. Selanjutnya data supplier yang kedua, ya, yaitu PT Limboto, ya. Kalian add purchase, kemudian masukkan nama supplier name-nya. Lalu kalian, nah di sini untuk PT Limboto di sini tidak ada, ya, tidak ada datanya. Kemudian klik new, ya, untuk buat data nama supplier yang baru. Kita masukkan data dari suppliernya, yaitu PT Limboto, ya, lalu enter. Kemudian kodenya S02, ya, S itu maksudnya supplier, ya. Selanjutnya alamatnya Jalan Limboto, ya, Raya, ya. Raya nomor 417 Denpasar, ya. Kemudian masukkan nomor NPWP-nya, ya, yaitu 79 625 347 5012, ya. Kemudian untuk freight code-nya jangan dikenakan pajak. Selanjutnya untuk purchase layout-nya buat saja item, ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya kita hubungkan, ya, hubungkan nama suppliernya atau supplier name-nya ke PT Limboto, ya. Kemudian masukkan kodenya yaitu 01B1115, ya. Di sini Bapak tidak isi slash, ya, karena kekurangan tempat, ya. Selanjutnya isi 01B1115, ya, tanggalnya 1 November 2015. Memonya saldo awal, ya. Saldo awal utang dagang di PT, ya, Limboto, ya. Kemudian masukkan nilai bukunya yaitu nilai utang dagang di PT Limboto yaitu nilainya 14 juta tanpa dikenakan pajak penambah nilai, ya. Jika sudah, klik tombol record lalu OK. Selanjutnya supplier yang ketiga yaitu ada namanya Toko Poso, ya. Nanti klik add purchase, kemudian supplier name-nya kita masukkan Toko Poso, ya. Namun Toko Posonya tidak ada, maka kita buat baru, klik new. Kemudian kita masukkan namanya Toko Poso. Card ID-nya itu yaitu CS, ya, S03. Alamatnya di Jalan Danau Poso, ya, nomor 417 Denpasar. Kemudian pada bagian detailnya kita isi item. Selanjutnya pada freight text code-nya kita isi not reputable, ya. Selanjutnya jika sudah, klik. Ntar dulu. Oh, nomor NPWP-nya belum, ya. Nah, diisi pada text ID number-nya, ya. Text ID number-nya yaitu 78 566 775 2 035 000, ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya masukkan data suppliernya yaitu Toko Poso. Kemudian masukkan nomor fakturnya, ya, 05B1115. Tanggalnya tanggal 5, ya, tanggal 5 November, ya. Tanggal 5 November kita buat memonya saldo awal utang dagang di Toko Poso dengan nilai bukunya yaitu 28 juta, ya. Kemudian text code-nya kita isi not reputable, ya. Kemudian klik tombol record-nya, ya. Lalu klik OK, ya. Lalu OK lagi. Dan pastikan nanti auto balance-nya 0, ya. 0 di sini maksudnya bahwa seluruh data, ya, data saldo awal untuk utangnya, ya, sudah terinput dengan benar, ya. Selanjutnya untuk data supplier yang keempat, yang kelima yaitu UD Gunung Sindur dan UD Singgalang kita buat secara manual, ya. Nah, di sini kalian klik close, kemudian masuk ke menu card file, ya. Kemudian pilih card list. Nah, masuk ke data supplier, ya. Di sini tadi kita sudah membuat 3 nama supplier, tinggal lagi 2 kita buat secara manual, ya.
Jadi klik new, kemudian masukkan data customer yang keempat, yaitu supplier ya, maaf, supplier. Yang keempat yaitu UD ya. UD Gunung Sindur. Lalu enter, masukkan data card ID-nya S04, lalu alamatnya itu di Jalan Merapi ya. Jalan Merapi nomor 5 ya, Denpasar. Kemudian masukkan nomor NPWP-nya. Nah, pada buying detail kalian pindah ke tab buying detail, terus layout-nya item dulu, diisi, diubah ya. Kemudian untuk tax ID nomornya yaitu 78 ya. 325 675 5071. Kemudian pada pajak biaya ongkos kirimnya nanti tanpa dikenakan pajak ya. Dan jika sudah, klik OK ya. Selanjutnya data supplier yang kelima yaitu ada UD Singgalang ya. Nanti kalian klik new, kemudian masukkan data suppliernya yaitu UD Singgalang. Ya, lalu enter ya. Lalu card ID-nya S05 ya. Lalu alamatnya itu di Jalan Veteran. Veteran nomor 10 Denpasar ya. Kemudian masukkan nomor NPWP-nya ya. 7925562402 ya. Kemudian phrase test code-nya kita masukkan not reportable ya. Jika sudah, klik OK. Ya. Jadi data keseluruhan data supplier atau pemasok sudah kita buat semuanya ya. Selanjutnya klik close ya. Selanjutnya untuk transaksi ya. Transaksi nanti Bapak akan jelaskan setelah sesi ini ya, setelah sesi ini ya. Terima kasih.